nggak tahu ya dulu bipolar itu apa, kita ini nggak itu. tahu. Maksudnya itu kan Kita nggak ngerti kan. kita nggak ngerti Karena kan. Zaman dulu aku ya. baru tahu tuh sekarang ada namanya bipolar, Iya, ada namanya anxiety. ada Iya. NPD lah bahasa-bahasa kata. Aku baru tahu sekarang di era Gen Z ini. Kalau dulu kan nggak pernah ada dengar begitu Iya. ya. Tapi kan memang sifatnya dari dulu emang begitu. Itulah tabiat seorang Nikita Mirzani. Emosi yang meledak-ledak dan tak sungkan menunjukkan emosinya di depan publik. Di satu sisi, ia juga bisa berubah baik hati dan pemurah. Jauh dari sikap yang selama ini ia tunjukkan. Atas dasar itulah banyak yang menduga jika Nikita mengidap bipolar, sebuah penyakit mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim. Dugaan Nikita mengidap bipolar diperkuat pengakuan dua mantan karyawannya, Rian Kaleng dan Arul Alvano. Itu nggak tahu ya dulu bipolar itu apa, Kita ini nggak itu. tahu. Maksudnya itu kan Kita nggak ngerti kan. kita nggak ngerti Karena kan. Zaman dulu aku ya. baru tahu tuh sekarang ada namanya bipolar, Iya, ada namanya anxiety. ada Iya. NPD lah bahasa-bahasa kata. Aku baru tahu sekarang di era Gen Z ini. Kalau dulu kan nggak pernah ada dengar begitu Iya. ya. Tapi kan memang sifatnya dari dulu emang begitu. Mau ke pacarnya, mau ke suaminya, mau ke siapapun, dia pasti melakukan sama, ritmenya sama. Cuman kan mereka nggak pernah berani berbicara. Jadi kalau dibilang dia baik. Baik. Nih kalau umpamanya gini, kita kan udah berteman sudah berapa puluh tahun ya. Maksudnya kita bertahan, jadi kayak kita udah tahu di saat dia marah, kita harus begini. Di saat Ya, dia karena kita tahu, kita udah Jadi kayak kita- pawangnya, ngerti ya? Iya. Jadi kita tahu kalau dia marah, udah lebih baik udah. Ya udah entar dulu, ntar dia kalau yang udah kayak dia "Lu baik, di mana gini. Nanti dia udah nelpon sendiri, baru gitu. Rian dan Arul yang bekerja sebagai make up artis dan asisten pribadi Nikita mengaku sudah lama menjadi karyawan Nikita, jauh sebelum ibu 3 anak itu menjadi artis seperti sekarang. Namun selama bekerja bersama Nikita, keduanya kerap mendapat perlakuan tak mengenakan. Keduanya pun sudah berkali-kali memaafkan perlakuan Nikita. Namun pada akhirnya kesabaran ada batasnya. Dia minta endorse, minta cari kerjaan. Ya udah, berapa harga lu endorse? Sudah 18 jutaan. Jangan 18 juta, kita naikin ya. Soalnya kalau 18 juta kemurahan, mau naikin berapa? Gue bilang, kita 50 juta aja. Tapi lu 40, gue 10 juta. Make sense nggak? Masuk akal kan? Oke, setelah itu udah jangan ketinggian, ntar kliennya nggak mau. Udah gampang, itu kan tergantung aku negotiate sama klien kan. Oke, klien approve. Ya udah, saya transfer 40 juta, terus ulang saya ambil 10 juta. Udah selesai. Tiba-tiba dia transfer aku lagi 1,5. Dah saat itu pertama kali dia kenal Kak Fitri Sauteru. Tapi gue mau ke Jepang dulu sama dia gitu. Ya udah, pergilah ke Jepang. Pulang dari Jepang dia maki-maki saya. Akhirnya brand ownernya telepon saya, Kak Rian, Kaniki minta balikin uangnya gini. Oh, dengan senang hati saya balikin, bilang gitu. Saya balikin 11,5 juta. Setelah itu saya langsung blok semua akses semuanya, WhatsApp segala macam sampai sosial media saya blok. Saya memutuskan untuk tidak kenal lagi dengan beliau. Fitri Sauteru sendiri yang pernah menjadi sahabat dekat Nikita mengakui jika mantan sahabatnya itu mengalami gangguan mental. Apalagi ia juga mendapat perlakuan sama seperti Rian dan Arul hingga memutuskan untuk mengakhiri persahabatannya bersama Nikita. Nggak mau lah, saya emang nggak mau, walaupun memang ada kepikiran, tapi terima kasih juga ya itu ditumbangkan, kayak saya itu punya kehidupan baru.